Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani dengan NIM 14194755, kelas BKM 5. Tugas manajemen bencana. Di sini saya akan menceritakan tentang video yang telah saya lihat di Frontline. Alasan saya untuk memilih video ini karena agar dapat mengetahui penyebaran virus corona yang terjadi di Italia. Kemudian jenis bencana. Jenis bencana yang terdapat di video ini yaitu bencana non-alam, karena wabah COVID-19 ini termasuk dalam bencana non-alam. Deskripsi video, di mana menceritakan perjalanan Sasa Akil, yaitu seorang jurnalis dan produser, di mana saat dia melakukan perjalanan ke Italia, dia melihat rasanya seperti lubang bahwa Italia tidak dapat menutup hilangnya ratusan nyawa setiap hari akibat virus corona, di mana negara yang berkependudukan 60 juta orang ini, sekarang kasus virus corona yang terjadi di Italia lebih tinggi dibanding dengan Cina dengan populasi 1,5 miliar. Di mana di Italia terjadi penutupan segala bentuk kegiatan yang ada di sana, seperti penutupan jalan raya. Terlihat ketika Sasa Akil melakukan perjalanan ke Italia untuk menjenguk keluarganya dan melaksanakan tugasnya di Italia, dia merasa kesulitan karena biasanya perjalanan yang dia tempuh untuk ke Italia sekitar 2 jam. Akan tetapi berubah menjadi setengah hari untuk menempuh perjalanan ke sana akibat COVID-19. Selain itu, pemerintah mulai mengambil tindakan atau kebijakan untuk menutup sekolah ataupun memberitahukan masyarakat untuk tidak banyak keluar rumah agar terhindar dari COVID-19. Dengan melihat keadaan ini, Sasa Akil merasa ini seperti perjalanannya melihat masa depan untuk negara lain. Sasa Akil menceritakan tentang salah satu klinik yang dimana terjadi suatu kejadian, di mana kejadian itu ada seorang perawat yang benar-benar lelah sehingga dia pingsan di depan komputernya. Gambar itu beredar ketika salah seorang dokter yang telah memposting salah satu kejadian yang terjadi di tempat itu. Dan sistem perawatan yang dilakukan di sana, di mana di Italia sendiri memiliki peraturan kesehatan masyarakat yang gratis untuk semua orang, dan kebijakan seberapapun usia pasti akan mendapatkan perilaku yang sama. Akan tetapi dengan adanya COVID-19, mereka harus membuat keputusan untuk memilih pasien yang akan ditangani. Misalnya, jika pasien memiliki permasalahan kesehatan yang berbeda, mereka tidak akan memprioritaskan ke rumah sakit ataupun klinik yang ada di sana, karena dapat mengakibatkan pasien akan terjangkit virus corona. Dan itu sangat berbahaya jika terkena orang yang memiliki penyakit bawaan. Sekarang rumah sakit ataupun klinik yang berada di sana membuat keputusan untuk memberikan ventilator kepada pasien, terutama pasien yang lebih tua. Dan ini jelas memakai unit gawat darurat. Dan kasus kritis ini cenderung memprioritaskan orang tua, seperti terlihat juga di klinik daerah yang mana pasiennya mayoritas orang tua. Dan Sasah juga melihat peningkatan kasus lebih mudah di ruang perawatan intensif. Sasa juga melihat di salah satu klinik terdapat 11 orang dokter yang dimana sedang berjuang, yang terdiri dari 5 orang di ruang unit gawat darurat dan 6 perawat dan dokter jatuh sakit karena gejala virus COVID-19 ini, sehingga dalam melaksanakan tugasnya mereka tidak maksimal untuk menangani pasien COVID-19. Untuk menangani masalah COVID-19 ini, para dokter yang ada di sana maupun para perawat yang ada di sana melakukan perlindungan yang ketat dalam menangani pasien, seperti memakai seragam APD atau alat pelindung diri secara lengkap dari kaki hingga kepala, menutup seluruh tubuh mereka agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini.
Mereka selalu menjaga kebersihan diri mereka dan menjaga keadaan mereka dalam bertugas. Dan mereka juga selalu melakukan pergantian sarung tangan pada saat mereka melakukan tugasnya. Seperti yang dilakukan oleh Sasa Akil ketika dia berkunjung ke salah satu rumah sakit maupun klinik, dia melakukan perlindungan yang sangat ketat. Mulai dari hujung kaki sampai kepala, dia melakukan penutupan terhadap tubuhnya dengan alat pelindung diri agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang ada di Italia. Melihat kondisi seperti ini yang terjadi di Italia, Sasa teringat ketika dia melakukan tugas untuk penanganan kasus Ebola yang terjadi di Afrika pada tahun 2014. Sasa menjelaskan, pada saat di Afrika tersebut dia dapat menentukan seseorang terkena penyakit Ebola dengan cepat, akan tetapi dengan virus corona ini dia tidak dapat menentukan secara cepat orang yang terkena COVID-19 karena COVID-19 ini sebagian besar orang yang terkena adalah orang yang tidak memiliki gejala. Ada seorang epidemiologi yang mengatakan bahwa banyak pasien yang mengalami COVID-19 ini tidak memiliki gejala, dan itulah yang sangat berbeda dan menakutkan, sehingga penyebaran COVID-19 yang ada di Italia ini sangat cepat dan pesat. Demikian dari saya mengenai video ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.